Shalom, selamat pagi saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya kami semua terus berdoa bahwa saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Pagi ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesehatan yang Engkau limpahkan buat kami. Terima kasih buat keberadaan kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kemurahan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, buka hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami bisa mengerti apa yang hendak Kau ajarkan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini kita masih berada dalam masa-masa pandemi di mana semua ketidakpastian dalam dunia ini masih ada. Ya saudara, ilmu pengetahuan, kedokteran terus berkembang dan terus berubah-ubah. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan, ada satu hal yaitu kebenaran firman Tuhan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Ya saudara, pagi ini saya mau mengajak saudara cerita-cerita ke perjanjian lama, ke perjanjian baru. Kita mau melihat sisi lain dari Tuhan Yesus. Ya saudara, kita berada di tema tahunan The Year of the Kingdom of God. Tahun Kerajaan Allah. Di mana Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran. Kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Tidak ada andil sedikit pun dari kita untuk memperoleh kebenaran, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Amin saudara. Saudara mungkin hanya tahu satu sisi Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca perjanjian baru di kitab-kitab Injil, saudara mungkin mengenal sosok pribadi Tuhan Yesus. Pribadi yang lembut, pribadi yang ramah, pribadi yang selalu menyambut, menerima semua orang yang datang kepada dia tanpa memandang kondisi atau situasi orang tersebut. Ada seseorang wanita yang pendarahan sudah belasan tahun, ya saudara. Hartanya sudah habis untuk biaya berobat. Mungkin tadinya perempuan ini kaya saudara, atau paling enggak dia punya uang. Dan dia sudah ke tabib manapun dan penyakitnya tidak sembuh. Dan malah semakin memburuk, demikian firman Tuhan. Dan bahkan hartanya semua habis untuk membiayai sakitnya dia. Mungkin banyak dari kita juga mengalami hal yang kurang lebih sama saudara. Tadinya kita memiliki keluarga, tadinya kita memiliki pekerjaan, tadinya kita memiliki rumah, harta. Tapi karena satu dan lain hal, terutama di zaman pandemi ini, pelan-pelan semuanya sedikit demi sedikit tergerus. Dan waktu sama seperti wanita ini, waktu dia tidak punya pengharapan sama sekali, satu-satunya pengharapan dia adalah kabar baik, yaitu Yesus sendiri. Waktu dia mendengar kabar baik, waktu dia mendengar bahwa Yesus selalu menyembuhkan, Yesus selalu memberikan, Yesus selalu memberi dan tidak pernah mengambil saudara. Kalau saudara pernah mendengar ada istilah Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Saudara, memang itu diambil dari Alkitab. Memang itu diambil dari kitab Ayub. Tapi yang perlu saudara tahu, saudara sadari, apa yang Ayub katakan bukanlah kebenaran firman Tuhan. Ayub berada saat itu pada posisi di mana dia sedang mengalami cobaan yang iblis timpakan kepada dia. Kenapa saudara? Karena di zaman itu, saat itu, Ayub tidak punya seseorang penengah di antara manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu juga Ayub berteriak, I wish, andai saja ada seseorang berada di antara aku dengan Tuhan. Saat ini saudara, iblis tidak bisa lagi menghadap Allah Bapa, menuntut saudara, meminta saudara. Meminta Tuhan maksudnya untuk mencobai saudara. Menghabisi semua yang saudara miliki. Karena firman Tuhan selalu bilang saudara, iblis itu tugasnya mencuri,
membunuh dan membinasakan. 2 minggu lalu kita mendengar Pastor Lita sharing tentang ini. Iblis itu tugasnya mencuri, bukan hanya puas mencuri, dia membunuh. Kita pikir membunuh adalah tahap terakhir, tetapi tidak cuma membunuh, dia ingin membinasakan kita. Saudara, berarti ada tahapan yang lebih ganas daripada membunuh, yaitu membinasakan. Dan Tuhan kita, kabar baiknya, bukanlah aktor di balik semua itu. Dia hanya memberi, dan memberi yang terbaik. Karena Tuhan tidak memiliki sesuatu yang jelek untuk dia berikan kepada kita. Saudara, waktu wanita ini mendengar kabar baik tentang Yesus, dia mencari Yesus, mendekat kepada Yesus. Karena dia sadar, saudara, dia sedang mempertaruhkan hidupnya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Gak perlu jaim lagi dia. Karena harta udah gak punya. Badan udah sakit kit-kit. Bocor terus selama 18 tahun. Jadi waktu wanita itu mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus, dia nekat mendekat kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia tahu taruhannya. Karena di perjanjian lama, saudara, seperti saudara tahu, seorang wanita yang sedang dalam pendarahan, ataupun dapat tamu bulanan, dia dilarang keluar rumah dan bertemu dengan orang. Kalau dia harus keluar dekat dengan orang lain, dia harus berteriak, najis, najis, najis. Supaya orang tidak ada yang mendekat kepada dia. Kenapa, saudara? Karena di perjanjian lama, semua yang disentuh wanita ini harus dicuci. Bahkan kalau dia menyentuh belanga, dia harus pecahkan dan dibuang. Luar biasa, saudara. Jika banyak orang memilih hidup di bawah perjanjian lama, di bawah hukum Taurat, saudara harus melakukan semuanya atau tidak sama sekali. Yakobus berkata, jika engkau mentaati seluruh hukum Taurat tetapi gagal dalam satu hukum, kamu dianggap gagal semuanya. Saudara, jika saudara tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah korupsi, tidak pernah datang terlambat, tidak pernah melanggar prokes, tapi saudara membenci orang lain. Yesus bilang, jika engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Jika engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, ngelihat doang, cewek itu tahu dilihat juga kagak, engkau sudah berzina dengan dia. What? Tapi itulah standar hukum Taurat. Standar yang Tuhan mau kasih tahu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menerima hukum Taurat dan mengencerkannya sedemikian rupa. Sehingga yang namanya berzina itu, dan kita melakukannya juga sekarang. Yang namanya berzina itu sudah bertemu, sudah melakukan, baru itu namanya berzina. Kalau cuma baru ketemu kedip-kedipan doang, pegangan tangan, janjian ketemu di luar, itu belum berzina. Tapi di mata Tuhan, dan yang kita ukur adalah standarnya Tuhan, saudara. Bukan standarnya saudara dan saya. Kita ini adalah hakim yang buruk, saudara. Kita ini lousy judge. Karena kita biasanya ada unsur, nepotism. Ya, ada unsur KKN, waktu kita memberikan suatu putusan. Jarang sekali, sulit sekali buat seorang hakim menentukan putusan secara jujur. Terlebih kalau menyangkut dengan dirinya atau dengan keluarganya atau dengan temannya. Saudara? Jadi waktu wanita ini mendengar kabar baik, dia menerobos. Dan seperti saudara ingat khotbah Pastor Yudi di 2 minggu pertama di bulan ini, dia berlindung, dia memegang, dia percaya bahwa berlindung di bawah naungan sayapnya. Waktu dia memegang ujung jubahnya Tuhan Yesus. Dan dia menjadi sembuh. Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Saudara, jika saudara masih beranggapan bahwa Yesus selalu lemah lembut, selalu menolong, selalu baik kepada semua orang, saudara perlu baca di Matius 23, di mana Yesus menegur dengan keras ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Engkau bagaikan kuburan yang luarnya dicat putih indah, tapi dalamnya bangkai busuk. Ya saudara, dan di situ juga Yesus menangisi Yerusalem, saudara. Ini adalah satu gambaran
Yesus bahwa dia adalah seorang yang somehow kelihatannya lemah, tapi dia tuh sangat ganas terhadap ketidakadilan. Waktu bangsa Israel, dia menangis di Matius 23 dan di Lukas juga. Yerusalem, Yerusalem, aku ingin melindungi engkau bagaikan anak induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Ya. Yesus menganggap dirinya sebagai induk ayam dan Israel sebagai anak ayam. Anak ayam yang lemah, yang ingin dilindungi oleh ibunya. Saudara, saya percaya di berbagai belahan dunia, yang namanya ayam itu konotasinya sama, chicken. Artinya penakut, sesuatu yang tidak baik. Yang baik dari ayam adalah hanya ayam goreng, ya saudara. Tetapi maksudnya di sini, ayam adalah binatang yang penakut. Tapi kalau soal urusan menjaga anaknya, ayam betina itu bisa berani menghadapi bahkan manusia, binatang yang lebih besar. Kalau dalam keadaan biasa mungkin kita khusus dia lari. Tapi jika menyangkut anak-anaknya, dia akan bela mati-matian. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Yesus bukan hanya, saya mau mengajak saudara pagi ini, melihat Yesus bukan hanya sebagai seseorang yang lemah lembut, tetapi juga seseorang yang perkasa. Dan apa yang dia sudah lakukan buat saudara dan saya. Ya saudara, Yesus di perjanjian lama dikenal sebelum dia menjadi seorang manusia. Waktu dia lahir di zaman pemerintahan Herodes dan Kaisar Agustus, ya saudara. Dia lahir sebagai manusia yang dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Di perjanjian lama, pribadi ini sering muncul di hadapan banyak orang. Sebagai, kalau di Alkitab disebut sebagai malaikat Tuhan huruf besar semua. Malak Yahweh, ya saudara. Pertama kali kisah Malak Yahweh ini muncul, malaikat Tuhan muncul ini, ada waktu dia bertemu dengan Hagar. Waktu Hagar berlari dari rumah Sarah dan Abraham. Ya, dia ditindas karena dia ngebully bosnya, Sarah. Ya, nyonya gak punya bayi, saya dong hamil nih, saya mantep, nyonya sucks, begitu. Ya, tapi akhirnya dia diusir keluar, saudara. Dan malaikat Tuhan menghampiri dia. Malaikat Tuhan yang sama bertemu dengan Abraham, bertemu dengan siapa? Banyak lagi. Bertemu dengan Simpson, ya, papanya Simpson. Bertemu dengan Gideon, yang bilang Gideon, "Hei kau pahlawan Tuhan yang gagah berani." Ya saudara. Bahkan suatu saat di Yosua 5, saudara. Sang Malak Yahweh ini, yang kita percaya ini adalah Yesus Kristus sebelum dia hadir sebagai manusia seutuhnya, saudara. Dia datang sebagai panglima tentara Allah. Saudara bisa baca di Yosua 5. Dan waktu Yosua melihat dia, Yosua bertanya, "Engkau kawan atau lawan?" Biasanya kita begitu, saudara. Engkau adalah teman saya atau lawan saya. Tapi malaikat Tuhan ini bilang, panglima tentara Tuhan ini bilang, tidak yang manapun. Aku tidak memihak dia, aku tidak memihak musuh kamu. Tapi aku adalah panglima Allah. Saudara, Tuhan kita itu berdiri di garis yang tegas. Kalau engkau berada di pihakku, engkau yang ikut aku. Aku gak bela-belain kamu. Ya. Kalau engkau menentang aku, maka engkau adalah lawan aku. Bahkan malaikat Tuhan yang sama pernah hadir di zamannya Raja Hizkia. Waktu Raja Hizkia berdoa dan malaikat Tuhan membunuh 18.000 orang Asyura, saudara. Seperti saudara ketahui, waktu bangsa Israel, yang namanya bangsa Israel itu terbentuk waktu mereka dijajah di Mesir dan waktu mereka keluar. Orang-orang Ibrani ini, mereka mulai disebut sebagai bangsa Israel. Nama yang Tuhan berikan kepada nenek moyangnya, Yakub, beratus tahun sebelumnya. Ya saudara, bangsa ini adalah bangsa budak tadinya. Dijajah, suruh jadi pembuat batu bata untuk membangun Mesir waktu itu. Mereka tidak punya keahlian berperang sama sekali. Tapi Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan semua bangsa-bangsa di sekitar Kanaan mendengar dan tahu bahwa ada suatu bangsa yang banyaknya menutupi gurun istilahnya. Saking banyaknya.
Dan bukan itu yang mereka takutkan, saudara. Yang mereka takutkan karena ada Allah, ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Semua lawan yang gede-gede dan dia melakukan hal-hal yang ajaib. Dia mengeringkan laut. Itulah yang Rahab dengar waktu di Jericho, saudara. Itu sosok Tuhan yang gagah berani. Sosok Tuhan yang warrior, pejuang, saudara. Di zaman perjanjian lama. Saudara. Kita, saudara, saat ini bersyukur, saudara. Karena kita bukanlah musuh Tuhan lagi. Kita bukanlah seteru Tuhan lagi. Saya ajak saudara sama-sama kita buka dari Roma 5 ayat 10. Sebenarnya ini kita mulai baca dari ayat 1 saja, saudara. Ya. Judul perikopnya hasil pembenaran. Saya bacakan buat saudara. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tadinya kita seteru Allah. Nanti di ayat berikutnya nanti saudara akan temukan ini. Kita saat ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus Kristus. Diperdamaikan Allah dengan Tuhan Yesus Kristus. Damai emang tadinya kenapa, Pastor? Tadinya kita tidak berdamai dengan Allah. Karena dosa satu orang, seluruh dunia ini jatuh ke dalam dosa. Saudara dan saya disebut orang berdosa bukan karena saudara dan saya berbuat dosa. Bukan, saudara. Pasti kita bilang, gak fair dong. Masa saya gak berbuat dosa disebut orang berdosa? Tapi saudara, di sisi koin yang lain, oleh karena perbuatan benar satu orang, oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, saudara juga dibenarkan Tuhan. Itu juga bocengli. Itu juga gak fair. Unfairly good. Sangat tidak adil. Kita ini saudara, kita ini mestinya masuk neraka. Kita ini kalau Tuhan Yesus tidak turun, kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia dan mati menebus dosa kita, kita ini tempatnya di neraka. Ngomong-ngomong soal neraka, saudara. Waktu kecil saya sering mendengar cerita tentang semua orang yang meninggal akan masuk ke dalam neraka. Jika waktu hidupnya dia suka mencuri, tangannya akan dipotong. Pakai gergaji, ada yang pakai pisau gede. Waktu dipotong mereka teriak, wow. Terus tangannya tumbuh lagi. Dan itu tidak selesai, saudara. Tiada berkesudahan. Ya saudara, hukumannya tiada berkesudahan. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara. Kalau orangnya suka ngomongin orang. Mulutnya, lidahnya ditarik, dipotong dan sebagainya. Siapa yang menghukum mereka? Digambarkan iblis sebagai penjaga neraka. Dan dia jadi mandornya. Dan dia yang menghukum kita. Dihukum, ada yang dicelupin ke dalam cairan yang yaki gitu ya saudara. Semuanya gak ada yang enak. Gambaran itu melekat sampai saya dewasa. Sampai saya disadarkan. Ini semua adalah kebohongan. Kalau saudara pernah mendengar, siapapun itu, mau namanya nabi, mau namanya anak Tuhan, orang Kristen, mendapat penglihatan, dijemput Tuhan naik ke surga, dikasih lihat neraka, dan melihat anak-anak Tuhan semuanya orang Kristen, pendeta dan sebagainya, dihukum di neraka oleh iblis. Iha. Saudara percaya deh, itu bohong. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang, di neraka itu tempat hukumannya iblis. Yang dihukum itu iblis, bukan dia jadi mandornya. Bukan dia jadi tukang hukumnya, jadi algojonya. Iblis itulah yang dihukum. Kalau saudara ingat ceritanya waktu Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Ya saudara, mau apa engkau dariku, hai anak Allah yang maha tinggi? Waktunya belum tiba. Jangan hukum kami sekarang dulu. Kami minta dikirim ke babi-babi. Ya saudara, iblis tahu dia itu takdirnya bakal dihukum, saudara. Dan dia tidak senang ke neraka sendirian. Makanya dia menyesatkan banyak orang. Tapi bersyukur tuh saudara. Saudara sudah mendengar kabar baik. Dan Roh Kudus bekerja pada diri saudara. Dan saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang tadinya berseteru dengan Tuhan.
sekarang diperdamaikan oleh Yesus Kristus, oleh pengorbanannya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Saudara, waktu saudara menerima hidup yang kekal ini, kasih karunia ini saudara. Kenapa disebut kasih karunia? Karena saudara tidak bisa mengusahakannya sendiri. Kalau saudara masih berpikir saudara bisa masuk surga karena saudara baik, karena saudara bayar persepuluhan, karena saudara rajin ke gereja setiap minggu, karena saudara meluangkan waktu membaca Alkitab setiap hari, karena saudara memuji Tuhan 2 jam sehari. Oleh karena itu saudara berpikir saya berhak masuk surga. Saya harus mengingatkan saudara, itu tidak benar. Alkitab jelas mengatakan semuanya ini oleh iman kita menerima kasih karunia. Apa itu iman saudara? Iman itu percaya akan hal yang baik tentang Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mati menebus kita. Tuhan sudah mati buat dosa-dosa saya. Saya yang semestinya dihukum, dibebaskannya. Hanya oleh percaya saja. Ya saudara? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini Pastor Lita pernah sharing beberapa waktu yang lalu saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara, yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus pun sudah dikaruniakan kepada kita sewaktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, firman Tuhan barusan bilang, tidak mudah seseorang mati untuk orang yang benar. Benar gak saudara? Buat saudara yang merasa dirinya baik-baik, merasa dirinya orang benar. Katakanlah ada seseorang yang didapati sebenarnya benar. Tapi oleh karena kepentingan politik dan sebagainya, dia harus dihukum mati. Apakah saudara berniat untuk menggantikan orang itu? Mungkin saja saudara. Makanya dibilang tidak mudah. Tidak mudah berarti sulit ya saudara. Sulit berarti masih bisa dilakukan gak? Masih bisa. Mungkin aja ada orang yang cinta mati sama orang ini. Biar saya aja yang dihukum mati tapi dia bebas. Bisa gak saudara? Bisa. Tetapi sangat sulit dan tidak mungkin seseorang mati untuk seorang yang tidak benar. Tetapi kabar baiknya saudara, Yesus melakukannya itu buat saudara dan saya. Kita adalah orang yang tidak benar. Kita adalah orang yang durhaka. Kita adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan saudara. Tetapi Yesus mau mati buat saudara dan saya. Suatu anugerah saudara. Kabar baik saudara. Lebih-lebih lagi saudara. Karena Yesus sudah mati waktu kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, dari tadi ada paling tidak 2 kali kata telah. Telah diselamatkan. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara, oleh sebab itu kami percaya bahwa siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahwa Yesus adalah Allah Tritunggal. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Hidup, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Lalu naik ke surga. Mempersiapkan tempat buat saudara dan saya. Dia sudah diselamatkan. Tidak ada satupun, siapapun, termasuk engkau sendiri, termasuk saya sendiri, yang bisa membatalkan anugerah itu. Kenapa saudara? Karena waktu Adam berbuat dosa dan semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun perbuatan yang bisa mengeluarkan kita dari status itu. Status manusia berdosa. Dan Tuhan sengaja membuat itu saudara.
supaya kebalikannya ini menjadi benar. Waktu kita diselamatkan, waktu kita lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Tidak ada yang bisa membatalkan kelahiran itu. Saudara, saya ulang-ulang lagi, di zaman teknologi kedokteran yang canggih seperti saat ini, di mana ada kamera super kecil bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita, pembuluh jantung kita, merontokkan semua hal-hal yang buruk, masang balon di jantung, kecil-kecil canggih begitu. Bisa membedah dengan laser dan sebagainya, saudara. Dengan hanya luka sekian kecil banget, bisa mengobati kita, alat bisa masuk. Belum pernah saya menemukan pembatalan anak lahir. Anak sudah lahir, mamanya, papanya rasa gak cocok, tolong dikembalikan lagi. Gak bisa. Saya percaya ini bukan kebetulan, saudara. Hal yang sama berlaku dalam kelahiran kita sebagai ciptaan yang baru. Waktu kita dilahirkan sebagai ciptaan yang baru, kita adalah ciptaan yang baru, makhluk yang baru, saudara. Tubuh, roh kita adalah roh yang baru, jiwa yang baru. Tubuh kita masih yang lama. Untuk itulah kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena satu-satunya hal yang belum termanifestasi dalam penebusan Kristus di salib adalah tubuh kita. Nanti kita akan memiliki tubuh yang sama seperti dia. Tubuh yang bisa makan. Ya saudara, haleluya ya, bisa makan enak. Tapi tubuhnya bisa menembus tembok. Tubuhnya bisa terangkat ke langit. Ya saudara. Haleluya saudara. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika masih jadi musuh saudara, diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikannya. Haleluya saudara. Lebih-lebih sekarang. Kalau dulu waktu kita jadi orang jahat, orang durhaka aja, Tuhan sangat favor, sangat sayang sama kita. Sangat sayang, Pastor? Iya, sangat sayang. Yesus sendiri yang ngomong sama Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya semua orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Di pasal yang sama juga, Yesus bercerita tentang seperti tongkat Musa ditinggikan. Tongkat ular tembaga ditinggikan. Saat ini saudara, nama Yesus sedang ditinggikan di seluruh dunia. Di saat pandemi seperti saat ini. Di mana orang-orang terkurung di rumahnya. Terkurung bahkan di kamarnya waktu isolasi mandiri. Tidak ada kegiatan yang mereka bisa lakukan. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Melalui khotbah-khotbah yang di streaming. Melalui kabar baik yang terus diberitakan di dunia maya. Jadi tidak akan ada alasan lagi orang tidak mendengar dengan kabar baik. Oh, saya gak pernah dengar kabar tentang Tuhan Yesus. Saya dengarnya dia hanya manusia biasa. Saya dengarnya dia seorang guru yang baik. Tidak ada alasan lagi saudara. Waktunya sudah dekat. Karena saat ini teknologi menjangkau seluruh dunia. Bahkan di padang pasir sana, di gua-gua, selama mereka punya listrik dan punya antena, mereka bisa mendapatkan kabar baik ini, saudara. Amin. Lalu, saya ajak juga saudara untuk melihat ke Roma 38 ayat 31. Roma 8 ini, saudara, dimulai dengan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya di dalam Kristus. Saya baca saudara, demikianlah sekarang, now, ya saudara, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apakah saudara sudah berada di dalam Kristus Yesus? Apakah saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika ya, tidak ada lagi penghukuman Tuhan buat saudara. Oh, Pastor, jadi saya boleh melakukan hal-hal melanggar hukum dong? No. Dari Tuhan, saudara, Tuhan tidak menghukum saudara lagi. Tetapi tentu saja, semua yang engkau lakukan di dunia ini memiliki konsekuensi. Kalau engkau menaruh tangan kamu di atas api, tentu tangan kamu terbakar. Kalau engkau mencuri dan ketahuan orang dipukuli hingga babak belur bahkan mati, itu bukan karena Tuhan menghukum kamu, tapi karena konsekuensi kamu.
Jika engkau melakukan hubungan seks di luar nikah sebelum waktunya dan kamu hamil, bukan salahnya Tuhan kalau engkau hamil dan waktu engkau menggugurkan dan membunuh dan sebagainya, bahkan membunuh wanitanya karena sang lelaki ternyata punya istri dan sebagainya. Itu bukan salahnya Tuhan. Tuhan tidak menghukum kamu lagi. Jadi apakah yang kami sampaikan di mimbar, kabar baik bahwa Tuhan sudah mengampuni engkau sekali untuk selamanya, adalah izin untuk kalian melakukan dosa? Tentu tidak. Paulus jelas-jelas mengatakan, tentu tidak. Bagaimana mungkin kita yang sudah mati dalam dosa, hidup di dalam dosa? Saudara, jika saudara saat ini, saudara berpikir bahwa saudara adalah orang percaya, tetapi saudara masih hidup, memiliki gaya hidup, saudara mesti bedakan antara orang yang jatuh ke dalam dosa dengan orang yang hidup di dalam dosa. Yesus bilang kalau babi dikasih mutiara, dia akan injak-injak. Babi dimandiin, dilepas, dia akan kembali kepada lumpurnya. Beda dengan domba. Itulah sebabnya kita disebut Tuhan adalah, gambarannya adalah domba. Karena kita suka dengan yang bersih. Kita tidak suka dengan kubangan. Beda dengan babi. Kalau saudara yang merasa diri saudara, menyebut diri saudara anak Tuhan, tapi saudara sadar betul, saudara masih hidup dalam dosa, keluar saudara. Tuhan begitu mengasihi saudara. Tuhan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi terhadap saudara. Karena itu semua sudah ditulis. Peringatan-peringatan itu ditulis. Kalau terjadi sesuatu yang buruk terhadap saudara, jangan salahkan Tuhan. Ya saudara, kabar baik saudara. Di pasal ayat 1 dibilang tidak ada lagi penghukuman. Ya saudara. Dan di ayat terakhir di pasal 8 ini, saya bacakan juga buat saudara. Saya baca dari ayat 37 ya saudara, sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pasal 8 dimulai dengan tidak ada lagi penghukuman buat kita orang percaya, dan ditutup dengan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kabar baik saudara. Saudara, sebelum menutup sharing hari ini, minggu lalu saat hangout, ada seorang teman bercerita, sharing. Dia mengenal seseorang yang sejak lahir, kalau di KTP-nya sih, dia judulnya anak Tuhan. Tapi somehow, Tuhan gerakan dia untuk menginjili orang ini. Orang ini lebih tua dari dia, saudara. Ya, waktu dia diinjili, diceritakan tentang betapa kita memiliki Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang belum pernah dia dengar, saudara. Dan intinya, singkat cerita, Bapak ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di usia senjanya. Dan beberapa minggu kemudian, ternyata beliau sudah berpulang. Waktu saya mendengar kisah ini, saudara, ada perasaan campur aduk ya, saudara. Sedih, senang, bersyukur juga ada. Sedih karena dia hanya merasakan rasa damai sejahtera dengan Tuhan yang dia kenal baru-baru ini. Dulu dia tahu bahwa keluarga dia, sejak kecil dia mungkin ke gereja, mendengar nama Yesus adalah Tuhan. Dia tahu itu sebagai pengetahuan. Tapi waktu dia diperkenalkan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang tidak mengingat-ingat dosa saudara dan saya. Tuhan yang sudah melakukan segalanya dan menyediakan semuanya buat saudara dan saya. Waktu damai sejahtera ini dia terima, dia hanya menikmatinya sesaat. Tapi of course, tentu saja kita bersyukur akhirnya
Dia mengenal Bapaknya dengan benar. Walau di waktu yang sebentar itu. Tapi di waktu yang bersamaan, waktu saya mendengar cerita ini, saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan saudara semua. Betapa kita adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang beruntung. Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang memberikan segalanya. The best from heaven. The darling of heaven. Yesus Kristus buat menebus saudara dan saya. Yang sebenarnya tidak layak. Apa sih yang sebenarnya yang Tuhan lihat sama kita? Sehingga dia mau memberikan Yesus mati buat kita. Sama seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Saudara ingat ceritanya? Seseorang Yahudi dipukulin, digebukin, dirampok. Hampir telanjang, hampir mati. Ada seorang imam lewat. Dia melihat dari jauh dan tidak bisa menolong. Ada lagi seorang Lewi lewat. Bodoh wae. Cuma lihat doang, gak bisa nolong. Tapi waktu ada orang Samaria yang lewat. Hatinya penuh dengan belas kasihan menolong orang ini. Seperti saudara ketahui, ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus dan kita. Kita adalah orang yang digebukin, hancur, mau mati, telanjang itu. Dan miskin, gak punya apa-apa lagi. Dirampok oleh si jahat. Dirampok oleh iblis. Hampir mati dibunuh oleh iblis. Dan Yesus sebagai seteru orang Yahudi ini. Melihat orang ini. Dan timbul belas kasihan. Padahal orang Lewi dan orang imam tadi adalah satu bangsa. Sama orang Yahudi tadi yang dipukulin. Tapi mereka gak bisa menolong. Kenapa saudara? Karena mereka adalah orang Lewi dan imam yang sedang menuju Yerusalem untuk melakukan pelayanan. Di bawah hukum Taurat, mereka tidak boleh memegang darah. Waktu mereka memegang darah, mereka menjadi najis. Mereka lebih memilih menyenangkan pelayanan mereka daripada menolong orang. Itulah sebabnya Yesus pernah bilang, aku lebih senang pada belas kasihan daripada persembahan. Ya, saudara, pagi ini saya mau mengajak saudara semua yang mendengarkan kabar baik ini. Mungkin saudara sudah menjadi orang Kristen sejak lama. KTP saudara adalah orang Kristen. Tapi saudara belum pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan yang sebenarnya. Atau jika saudara belum pernah mendengar seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yang dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Apakah bisa Tuhan menjadi manusia? Tentu bisa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bahkan membuat Maria yang tidak punya suami bisa memiliki bayi. Gak ada persoalan buat seorang yang Maha Kuasa, sepribadi yang Maha Kuasa, memiliki anak tanpa pasangan. Justru kalau dia require something, itu justru menunjukkan dia tidak Maha Kuasa. Allah yang menjelma menjadi manusia ini, hidup tunduk penuh di bawah tuntutan hukum Taurat. Dan dia memuaskan Bapa. Dia melakukan segalanya dengan sempurna. Dan nilainya dia diberikan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu barusan tadi Roma bilang, kita ini lebih dari orang-orang menang. Karena yang bertanding bukan kita saudara. Yang bertanding itu Yesus. Yesus yang digebukin, Yesus yang disalib, Yesus yang dicabik-cabik. Tetapi kita yang diselamatkan. Tetapi kita yang sangat dikasihi oleh Bapa. Kita sekarang statusnya berkenan kepada Bapa. Bukan karena perbuatan kita, saudara. Tapi semata-mata hanya karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang saudara yang selama ini belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan yang gagah perkasa, tetapi lembut kepada pendosa. Tuhan yang merangkul saudara. Tuhan yang tangannya terbuka.
Tuhan yang sudah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan yang sudah menunjukkan cintanya, mengorbankan dirinya sebagai manusia yang benar, menebus orang yang tidak benar, yaitu saudara dan saya. Saya mengajak saudara untuk menerima Dia saat ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini saya dikenalkan dengan Engkau, sosok pribadi Tuhan yang begitu mengasihi saya. Engkau menerima saya apa adanya Tuhan. Engkau tidak memberi syarat apapun untuk saya diselamatkan dan diterima. Firman-Mu berkata, walaupun dosaku semerah kirmisi, Engkau putihkan seputih salju Tuhan. Tidak Kau ingat lagi pelanggaranku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuk dalam hati saya, hidup saya Tuhan. Bertata dalam hidup saya Tuhan Yesus. Aku mau menjadi milik-Mu. Amin. Jika saudara sudah berdoa seperti itu, selamat saudara. Welcome to the kingdom of God. Saudara sekarang statusnya adalah anak raja, segala raja. Saudara bukan lagi budak dosa. Bukannya lagi hamba. Tuhan memanggil engkau bukan menjadi hambanya Tuhan. Budaknya Tuhan. Tapi Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi anak-anaknya. Sesuatu hubungan yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang di dunia ini. Karena mereka selalu diajarkan hubungan tertinggimu adalah seorang budaknya Tuhan. No. Tuhan kita tidak butuh budak. Dia punya banyak malaikat yang melayani dia. Tapi dia rindu membagi kasihnya. Karena Allah adalah kasih definisinya saudara. Dan kasih bukanlah kasih sampai dia diberikan. Saudara. Saudara, saya mengajak kita semua pagi ini untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita mau mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Kita siapkan roti dan anggur. Saudara, malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus menentukan, menetapkan perjamuan kudus. Yesus bilang, lakukanlah ini sesering mungkin. Dan setiap kali engkau memakannya, ingatlah akan aku. Ingat apanya saudara? Ingat apa yang Yesus sudah perbuat buat saudara dan saya. Saudara, Yesus bisa saja menebus dosa kita dengan cara mati dipenggal. Betul saudara? Tetapi mengapa ia memilih? Memilih pastor, bukannya dia memang nggak sengaja jadi begitu? No. Dia adalah Tuhan yang tahu seluruh masa dari sebelum penciptaan sampai akhirnya. Dia tahu dia harus melewati penyalipan. Dan dia memilih untuk melaluinya. Karena saudara, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau Yesus langsung mati, dipancung, selesai. Semua nubuatan di perjanjian lama tidak tergenapi saudara. Banyak yang tidak tergenapi. Tetapi dia memilih melakukannya, melaluinya. Demi saudara dan saya. Bersyukur saudara akan itu. Mari kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Mari katakan bersama-sama saya. Kita mau belajar sama-sama mengatakan bukan hanya menerimanya tanpa mengucapkan syukur kita saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sudah engkau pecah-pecahkan buat saya Tuhan. Tubuhmu sudah dihakimi. Tubuhmu sudah disakiti. Kepalamu sudah ditusuk oleh duri. Engkau sudah diludahi, dipukuli, ditinggalkan, dipermalukan. Supaya kami semua dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan dari ketakutan dan stres. Dimuliakan, tidak ditinggalkan orang-orang kekasih kami. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu.
Aku terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, saudara. Kita angkat juga darah Kristus. Ini adalah darah anak domba. Darah perjanjian baru. Di perjanjian yang lama, Tuhan menuntut engkau melakukan segala tuntutan hukum Taurat, supaya engkau bisa diberkati. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan tahu tidak ada yang sanggup. Daud, Musa, siapa lagi saudara? Salomo, gagal semua. Elia, bahkan Elisa pun gagal, saudara. Tapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya, saudara. Supaya engkau dilindungi, mendapat berkat semuanya oleh karena ketaatan Kristus. Mari kita angkat cawan ini dan sama-sama katakan bersama saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah-Mu yang sudah Engkau curahkan sekali untuk selamanya. Saya dibenarkan sekali untuk selamanya. Saya diampuni sekali untuk selamanya. Saya terus selamanya menjadi kekasih Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan penebusan dosa oleh-Mu sekali untuk selamanya oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami sungguh Tuhan bersyukur buat setiap anugerah yang kami masih miliki hari ini. Buat udara yang bisa kami hirup dengan bebas. Buat mata yang kami masih bisa melihat dengan baik. Buat tubuh kami masih bisa berdiri, berjalan, bekerja dengan baik. Buat keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang masih berada di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah-Mu, yang bahkan mungkin kami sering anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kami tahu pagi ini Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Engkau adalah pahlawan kami Tuhan. Engkau adalah pejuang kami. Malaikat Tuhan kami yang berjalan di depan kami. Malaikat yang sama yang berbicara kepada Abraham, kepada Gideon, kepada Simpson, kepada Musa, dan kepada Yosua. Bersyukur Tuhan, oleh kemurahan-Mu menyertai hidup kami selama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita angkat tangan, kita mau menerima berkat Tuhan hari ini. Diberkatilah engkau dengan semua kesehatan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dipulihkannya Dia. Dijaganya engkau saat engkau keluar dan masuk. Dilindunginya engkau saat engkau pergi dan pulang. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, pendidikanmu, masa depanmu, semua proyek-proyekmu. Tuhan sendiri yang memberkati dan membuatnya menjadi berhasil. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus yang datang yang kedua kali menjemput pengantin-pengantinnya, semua orang yang percaya yang diberkati dan menerima berkat ini. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.